bagus Feby. Nah iya, jadi translasi itu dia perpindahan suatu benda tanpa mengubah bentuk dan ukurannya gitu. Ibaratnya nih, ibu berdiri di titik ini, terus ibu pindah 3 langkah, berarti ibu pindah 3 langkah nih. Apakah ibu berubah bentuk? Enggak. Ya, seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan materi hari ini? Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang pencerminan. Nah, pencerminan itu gimana? Kalian sebelum berangkat sekolah nih, udah bercermin belum? Sudah bercermin semuanya kan? Nah, apa yang kalian lihat di cermin? Diri sendiri. Sama nggak bentuknya sama yang di cermin? Sama. Nah iya, ketika kita bercermin, bentuk kita itu sama dengan bayangan kita sama dengan diri kita. Nah, terus kalau misalnya kalian mendekat ke cermin, apakah bayangannya itu akan mendekat atau makin menjauh? Mendekat. Iya. Terus apa yang beda kalau ketika kita bercermin? Berlawanan arah. Iya, berlawanan arah gitu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pencerminan, di mana ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai ketika kalian sudah belajar untuk hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat dari pencerminan itu sendiri. Kemudian, peserta didik dapat menemukan konsep dari pencerminan dan bayangannya melalui kegiatan eksplorasi dengan menggunakan GeoGebra. Jadi kalian hari ini akan menggunakan salah satu aplikasi, yaitu GeoGebra. Terus ada siswa mampu menentukan bayangan suatu titik hasil refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik 0,0. Selanjutnya siswa juga mampu mengaplikasikan konsep refleksi dalam permasalahan kontekstual yang tepat. Baik, sekarang ibu mau kalian perhatiin gambar yang ada di depan. Gambar apa tuh? Masjid. Terus ada gambar apa lagi? Ada bayangannya. Oke, bagus. Nah, gimana kalau misalnya bayangan atau masjid tersebut kita pindahkan ke dalam bidang koordinat? Apa yang terjadi dengan posisi titik-titiknya? Nah, hal itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari ternyata kalian udah sangat familiar dengan namanya pencerminan atau sering kita sebut nantinya adalah refleksi. Seperti kalian bercermin, terus ada apa lagi? Ada desain batik, terus arsitektur bangunan dan sebagainya. Jadi hari ini kita belajar mengenai pencerminan, di mana bukan cuma rumus, tetapi juga kita belajar bagaimana memahami pola dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk langkah-langkah pembelajarannya, hari ini kalian akan belajar dalam bentuk kelompok. Masing-masing kelompok berisi 3 orang ya. Jadi kita ada 2 kelompok untuk hari ini. Yuk duduk dalam kelompok. Jadi nanti kalian akan diskusi dalam kelompok setelah ibu membagikan LKPD, di mana nanti kalian juga ada perwakilan dari kelompok untuk presentasi hasil penemuan kalian gitu. Jadi hari ini kita akan menemukan rumus dari pencerminan. Oke. Untuk penilaiannya, coba Feby dengar dulu ke depan dan bicara ya. Oke. Untuk penilaiannya sendiri itu ada penilaian sikap, bagaimana kalian berdiskusi dengan teman kalian, bagaimana kalian merespon guru ketika ditanya, kemudian ada kognitif dan keterampilan. Nanti ibu juga akan kasih tes tertulis kalau tidak individu sama proyek. Oke, udah paham semua? Nah, dari pembelajaran hari ini kalian udah menemukan sifat-sifat refleksi, terus juga kalian udah mengeksplorasi dengan menggunakan GeoGebra. Kalian juga udah menemukan rumus atau pola untuk menentukan refleksi tanpa harus ada cermin kan? Oke, nah sekarang ibu mau kalian membuat kesimpulan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, apa Febri? Jadi Bu, kalau pencerminan terhadap sumbu Y itu Bu akan menghasilkan X min X, Y. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y akan menghasilkan X, min Y. Oke, nah untuk pengertian dari refleksi sendiri ada yang bisa menyebutkan? Oke, coba Icu. Refleksi itu menghasilkan bayangan yang kongruen Bu dengan objek asalnya, tapi posisinya itu berlawanan arah sama garis cermin. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan teman-teman yang lain? Oke,
menunjukkan sifat dari bayangan cermin tanpa mengubah bentuk dan ukuran dari benda itu sendiri. Nah, kemudian sifat-sifat refleksi. Apa aja sifat-sifat refleksi? Yang pertama, bentuk sama ukuran dari bendanya itu dari hasil pencerminan itu tak sama. Oke, apalagi? Terus jarak titik asal ke cermin sama dengan Ya. jarak bayangannya ke cermin. Oke, lagi. Terus garis penghubung titik asal dan bayangannya tegak lurus terhadap cermin. Oke, kita beri hapus dulu untuk semua kalian yang udah menemukan ini. Oke, selanjutnya, nah ibu mau nanya nih, refleksi untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, gimana kalau misalnya untuk pembelajaran kedepannya kita tetap pakai metode seperti ini, kita diskusi, kita belajar bersama, kemudian kita presentasi. Setuju? Setuju. Nah, karena kalian udah memahami dan di kuliah kalian juga udah bisa untuk menentuin pola dari pencerminan, ibu mau kalian buat latihan. Ini ada 3 soal, bisa dikerjain dalam waktu berapa menit? 15 menit ya ibu kasih. Oke, nah ini dikerjakan sekarang, dikumpulkan sekarang juga. Nah, oke, gimana untuk latihannya? Apakah udah siap? Udah, Ibu. Oke, udah besok punya. Coba ibu kumpulkan. Oke. Nah, karena ibu lihat ini kalian udah bisa jawab semua tugas individunya, ibu mau kasih kalian untuk tugas selanjutnya, itu ada tugas rumah atau PR. Di sini kalian ada 1 soal, terus kalian juga ada project. Nah, project ini gimana nih? Kalian juga menggunakan GeoGebra seperti tadi. Jadi kalian akan membuat pola-pola dari GeoGebra dari hasil refleksi sama hasil translasi yang udah kalian pelajari minggu lalu. Gimana? Apa udah paham? Udah. Tugasnya? Oke, ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, Ibu. Oke, jangan ada alasan lagi nanti ibu lupa buat ya. Oke, Bu. Ibu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang rotasi, masih sama juga, masih mengenai transformasi geometri, tapi ini mengenai rotasi ya. Nah, jadi kalau mempelajari kembali juga di rumah supaya untuk minggu depan kalian udah lebih lancar. Nah, jadi pesan moral yang didapat dari materi pencerminan itu sama seperti yang ada di terjemahan Quran Surah An-Nisa ayat 22, di mana orang-orang yang beriman serta beramal soleh itu akan dimasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, itu begitu juga untuk pencerminan, di mana kalau kalian berbuat baik maka imbalannya apa? Berbaikan. Ya, kebaikannya juga kembali. Kalau kalian berbuat jahat, gimana? Kembali ke kita. Iya, nah begitu. Oke, untuk pembelajaran hari ini